Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha Berkuasa, Maha Segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab dan terdapat pula pendorong doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirid khusus supaya doa-doa kita, apa yang kita inginkan segera terwujud. Semoga dengan wasilah atau perantara amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan segera mengijabah doa-doa kita, dan hajat dan keinginan kita bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini faedahnya atau keutamanya yaitu yang pertama diampuni dosa-dosanya, dan yang kedua diberi kebahagiaan yang abadi atau yang selalu bahagia, dan yang nomor tiga diberi berhasil cita-citanya atau segera dikabulkan hajat-hajatnya. Untuk yang nomor 4 mustajab doanya, dan yang nomor 5 diperluas rezekinya, yang nomor 6 diberi kemenangan, dan yang nomor 7 dicatat sebagai golongan siddiqin atau orang yang terpercaya. Dan yang terakhir, apabila Anda meninggal akan diberi meninggal dengan keadaan syahid atau husnul khotimah. Amalannya yaitu mengamalkan doaul faraj, yang mana doa ini adalah doa dari Nabi Khidir alaihissalam. Untuk tata cara mengamalkan amalan ini yaitu dibaca setiap pagi dan sore, yaitu setelah sholat subuh dan sholat asar atau setelah sholat maghrib. Dan apabila Anda mempunyai hajat yang sangat besar, hajat apapun itu, seperti halnya Anda menjual tanah atau rumah atau properti supaya cepat laku, atau Anda mempunyai hutang yang sangat banyak supaya cepat segera bisa melunasi, maka doa ini dibaca sebanyak 313 kali selama 41 hari. Adapun doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latafta fi 'azamatika tunal dhafai wa 'alauta bi 'azamatika 'alal 'udhama'i wa 'alimta ma tahta ardika ka 'ilmika bima fawqa 'arsyika wa kanat wasawisus suduri kal 'alaniyati 'indaka wa 'alaniyatul qawli kasirri fi 'ilmika wa anqada kullu syai'in li 'azamatika wa khada'a kullu dhi sultani li sultanika wa sara amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadika ja'ali min kulli hammin asbahtu wa amsaitu fihi farajan wa makhrajan. Allahumma inna afaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa satraka ala qabihi amali adma'ani an as'alaka ma la astaujibuhu mimma qassartu fihi ad'auka aminau wa as'alaka musta'nisau wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddadu ilayya bi ni'matika wa atabaghadu ilayka bil ma'asi
walakini thiqatu bika hamalatni alal jara'ati alaika fajud bifadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.